Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam kegiatan pembelajaran. Kali ini akan kita bahas tentang lareh koto piliang dan bodi caniago. Pai basakmu samo ka koto iliang tampak dari Gunung Sago. Dia lia carito ka lareh koto piliang ditambah ciek jo lareh bodi caniago. Jalan Bairiang Jan Basingguangan duduk batigo di hari patang. Lareh koto piliang dek datuk kata mangguangan lareh bodi caniago dek datuk parpatiah dan sabatang. Lareh berasal dari bahasa Minangkabau. Dalam bahasa Indonesia dibaca laras, artinya pemerintahan adat. Zaman dahulu kala di daerah Minangkabau ada dua lareh atau lareh nanduo, yaitu lareh koto piliang dan lareh bodi caniago. Lareh koto piliang artinya sistem pemerintahan adat koto piliang. Lareh bodi caniago artinya sistem pemerintahan adat bodi caniago. Pada zaman Belanda, penjajah menggabung-gabungkan beberapa nagari yang disebut dengan kelarasan. Lareh koto piliang disusun oleh Datuk Katamangguangan. Datuk Katamangguangan ini adalah hak aja yang suka memerintah dan sifatnya sangat keras. Jika aturannya dilanggar, ia marah sekali. Datuk Katamangguangan juga keras dalam memerintah. Lareh koto piliang diatur dan ditata dengan cara-cara yang keras pula. Semua peraturan dibuat oleh pemimpin. Rakyat tidak diikutsertakan. Kekuasaan tertinggi berada di tangan pemimpin. Rakyat hanya melaksanakan aturan saja. Apabila ada yang melanggar aturan harus dihukum. Pelaksanaan aturan lareh koto piliang ini diungkapkan dalam petitih di bawah ini. Nan babati, nan bapae, nan bauku, nan bacoreang. Ditiak dari ateh turun dari tanggo, tak bujua lalu tak balintang patah. Apakah arti petitih di atas? Artinya rakyat tiada berdaya. Kekuasaan berada di tangan pemimpin atau datuk. Begitulah lareh koto piliang. Terukir dalam sejarah dan budaya alam Minangkabau. Sedangkan lareh bodi caniago dibentuk oleh Datuk Parpatih dan Sabatang. Ia bukanlah anak raja, melainkan anak pembantu raja. Bapaknya seorang yang arif, bijaksana, suka bermufakat dan tidak keras. Selain itu, Datuk Parpatih dan Sabatang dididik secara lembut dan penuh kasih sayang oleh bapaknya. Hasil didikannya dari keluarga itu menjadikan ia seorang pemimpin yang segani oleh rakyatnya. Aturan di dalam lareh bodi caniago dibuat berdasarkan mufakat. Semua aturan atau adat dibuat oleh pemimpin bersama-sama rakyat. Kemudian, rakyat dan pimpinannya melaksanakan peraturan itu dengan senang hati. Apabila ada yang melanggar aturan tidak langsung dihukum. Pimpinan bermusyawarah terlebih dahulu. Setelah itu, ditentukan hukuman apa yang akan dijatuhkan setelah dimufakatkan terlebih dahulu. Lareh bodi caniago menetapkan bahawa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Peraturan yang dijalankan adalah hasil musyawarah pemimpin dan rakyat. Pelaksanaan aturan lareh bodi caniago ini diungkapkan dalam petitih berikut ini. Putuih rundiangan dek sakato rancak rundiangan disepakati. Kato basamu kato mufakat. Sauku mangko menjadi sesuai mangko talamak tuah dek sakato. Itulah pembahasan yang kita bahas tentang lareh koto piliang dan lareh bodi caniago. Bertemu kita pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.